Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumina fi darain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sunanuhu utawi pira-pira sunnah adus iku kathiratun akeh. Minha iku setengah saking kathiro al wudu utawi wudu kamilan hale sempurna qablahu ing dalem sadurunge adus. Wal ibtida ulan ngawiti bisyiki kelawan sikar al aimani kang tengen. Min badanihi saking badana si wong wadal kulan ngosok-ngosoki wa tatlitulan ngaping teluni. Wastiqbalul kiblati lan madhep kiblat. Wa sunanuhu kathiratun minha. Sunnahnya ketika kita mandi itu banyak. Minha, dari banyaknya itu contohnya kita wudu kamilan dengan sempurna. Sebelum kita mandi besar, kita disunahkan wudu terlebih dahulu dengan sempurna, yaitu membasuh muka beserta langsung niat ingsun wudu 3 kali, tangan sampai sikut kanan 3 kali, yang kiri 3 kali, terus kepala, rambut sampai rambut itu basah semua, tangan dibasahi begini lalu dikedepankan 3 kali, terus telinga 3 kali, kaki 3 kali lah. Setelah itu baru kita mandi. Wal ibtida'u bisyikil aiman. Yang selanjutnya ketika kita mandi, kita terlebih dahulu membasuh bagian badan kita, jasad kita yang sebelah kanan. Kalau kepala mungkin panduran atau ambil pakai gayung, mungkin langsung kepala. Tapi nanti ketika anggota badan ini, nah yang tengah digaris ke bawah, ya yang kanan terlebih dahulu, jebur yang kanan. Setelah kanan baru kiri, setelah kiri baru semuanya. Yang penting air rata sampai kena jasad kita. Dahulukan anggota yang kanan dulu, baru yang kiri. Wadalku menggosok-gosok, mulai kita keramas, gosok-gosok sampai pori-pori kepala terkena air bersih semuanya. Ini semuanya digosok-gosok, tangan semuanya gosok-gosok, agar supaya kotoran-kotoran kita bersih, tidak ada yang tertinggal. Wataslitu 3 kali mandi, gosok-gosok selesai 1 kali, bilas 2, ketiga sempurna 3 kali. Jangan cuma jebur, nggak pakai sabun, nggak pakai apa-apa, nggak dikosoki, selesai. Itu kurang sempurna, kurang baik, kurang bagus, kurang pahala. Kita kalau duniawi pasti ingin banyak, tapi kalau ukhrawi gara-gara ghaib itu kita tidak tahu, tidak ingin. Padahal dalam ibadah itu yang paling banyak barokah, yang paling banyak pahala nanti ketika kita di yaumil qiyamah itu kita selalu menyempurnakan kewajiban kita ataupun yang sunnah. Wastiqbalul kiblati, menghadap kiblat. Ketika kita mandi besar disunahkan menghadap kiblat, sama seperti wudu, yaitu kita disunahkan menghadap arah kiblat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa makruhatuhu utawi piro-piro makruweh wudu iku nahwul israfi, umpamane israfil ma'i ing dalem nganggo banyu. Makruh ketika kita mandi besar ataupun mandi sunnah
ataupun wudu itu pasti israf. Israf fil ma, melebihi batas-batas kita memakai air. Kalau wudu cukup 1 liter mantur wudu. Sampai kita basuh muka, oh belum pas lagi, niat lagi belum pas lagi, gara-gara kita ragu mamang dalam hati kita. Jadi kita seharusnya muka 1 kali udah cukup, 2 kali, 3 kali selesai. Ini sampai 10 kali, 12 kali belum selesai. Itu kan ada yang begitu. Tangan sama, sampai tangan ulang lagi. Ketika wudu sudah ragu, sholat sama Allah nggak jadi Allah, terus sampai lama, sampai itu makruh. Nah, israfil israf kelebihan kita menggunakan air juga makruh, walaupun air sangat banyak tetap dimakruhkan ketika kita mandi. Hadza faslun tadi orang fasal suci ibarat fasal firma ing dalam barang. Yusanu kang den sunataken lahu kadua ma opo al husnul adus. Yusanu den sunataken opo al husnul adus. Li hudhuril jum'ati krana hadir salat Jumat wal idaini lan riyo loro wal kusufi lan salat gerhana srengenge wal kusufi lan salat gerhana rembulan wal istisqa lan salat istisqa wal ihrami lan krana ihram wal dukhuli Makkah lan krana manjing negara Mekah wal Madinah lan kota Madinah wal wuquf lan wuquf ing Arafah ana ing tanah Arafah wal tawaf lan krana tawaf walil kafir lan wong kang kafir ila aslama ari kalena manjing Islam sapa kafir walil ghasil mayit lan krana ngedusi mayit wa ba'da nahwil hijamah lan umpamane sakwise cantuk wal ifaqah lan waras min nahwi jununin saking umpamane edan. Fasal menerangkan kita mandi sunnah. Yusanu al-ghuslu li huduril jum'ah. Yang pertama disunahkan bagi kita ketika mau sholat Jum'ah kita disunahkan mandi. Nah di sini hari Jum'ah adalah Sayyidul Ayyam, Raja, Gusti, Ratu, Presidennya hari itu Yaumul Jum'ah. Maka ketika nanti sudah rumah tangga, Kamis malam Jumat disunahkan kita hidangan-hidangan untuk keluarga itu yang spesial. Yang biasanya terasi saja, besok ditambah ayam. Tapi jangan ayam yang di kandang, ayam yang udah siap saji. Itu sunnah untuk agar menyenangkan keluarga kita. Yang ternyata kangkung mungkin telur, yang ternyata tahu naik jadi tempe apa-apalah, pokoknya naik ada spesial hari Jumat. Dan jangan ketinggalan kita mendoakan kepada keluarga-keluarga kita, orang-orang muslim yang sudah meninggal dunia. Nah, ketika kita mau sholat Jumat, sunnah kita mandi. Dikarenakan sholat Jumat itu seluruh umat muslim yang sudah makil baligh diwajibkan sholat Jumat. Kumpul dari segala penjuru datang ke masjid. Lah, ketika ada seseorang baru dari sawah, kerja berat, peras keringat, banting tulang, sampai rumah buka baju, tidak mandi, keringat udah tuntas, ganti baju, padahal masih bau, cuma wudhu saja berangkat. Sampai di masjid ya pasti bau, itu yang membuat makruh terhadap orang lain. Maka kita sunnah mandi dengan sempurna seperti mandi besar. Niat ingsun, niat saya mandi untuk sholat Jumat. Biur, kotor, selesai. Sikatan, sabunan, kosok-kosok, setelah itu kita pakai baju yang paling baik. Khususnya baju warna putih.
karena warna putih adalah afdolus siyab, lebih sempurna, utama-utamanya pakaian. Walil hidaen lan krono arah salat loro hari raya 2 Idul Adha, Idul Fitri. Nah itu juga sunnah kita mandi. Niat ingsun mandi salat Idul Fitri, niat ingsun mandi salat riyoyo Idul Adha. Wal kusufi gerhana srengenge, ketika ada gerhana pengumuman nanti jam 11 gerhana matahari. Nah ketika akan sholat kita disunnahkan mandi terlebih dahulu. Wal khusufi ataupun gerhana rembulan. Wal istisqa, kita mau sholat istisqa sholat untuk meminta hujan. Kering kerontang, hujan tidak turun, pasti itu ya menyengsarakan lah. Bagi kita itu adalah kekurangan air, karena air itu adalah sumber kehidupan. Tidak ada air, bahaya. Pepohonan kering, ternak-ternak kehausan, manusia sama. Nah kita sholat istisqa minta hujan. Berangkat kita tidak ada air, ya cari. Makanya ketika tidak ada air, air sangat berharga. Wali ihrami, ketika nanti umrah ataupun haji mau ihram juga sunat kita mandi terlebih dahulu. Masuk kota Mekah sunnah mandi. Kota Madinah akan masuk, kota Madinah kita akan masuk sunat mandi, ataupun sudah masuk sunnah, yang penting masuk. Wal wukuf, berhenti yang Arafah, di tanah Arafah juga sunnah. Wal tawaf, ketika kita akan tawaf muter-muter Ka'bah, labbaik Allahumma labbaik, sunnah mandi. Walil kafir idza aslama, ketika ada orang kafir masuk Islam. Kafir. Entah kenapa orang kafir itu masuk Islam. Nah, ketika orang itu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, bersaksi, saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah, maka orang itu disunnahkan mandi, yaitu mandi dari kafir masuk ke Islam, mandi sunnah. Wali ghasilil mayiti, ketika kita memandikan mayit juga kita disunnahkan memandikan diri kita sendiri, karena mayit itu semua manusia. Inna syaiton la yajri al ibni adam ala makhraj dam, bahwasanya setan beserta antek-anteknya keluar masuk kepada jasadnya Nabi Adam, Bani Adam, anak turunan cucu-cucunya Nabi Adam, semuanya kemana darah mengalir setan ada, kita ada, ulama-ulama ada, kiai ada, bahkan sampai baginda Nabi Muhammad SAW pun ada setannya. Cuma kalau Nabi Muhammad setan sudah, hawa nafsu sudah dikalahkan, sudah dibersihkan. Nah kalau kita kadang kita iman naik, iman turun, karena kita orang umum. Yazidu wa yanqusu, iman kita kadang naik kadang turun. Iman malaikat stabil, naik tidak, turun tidak. Iman orang kafir, imannya setan turun terus, tambah kafir, tambah ingkar. Para nabi naik terus. Lah umumnya manusia itu naik turun. Setan terus menggoda manusia. Ataupun ada jin, genderuwo, merkayangan, demit, peri, yang lain sebagainya. Itu nanti kalau kita punya sesuatu yang mengundang mereka, itu kadang manusia itu sulit untuk meninggal dunia, ataupun sudah meninggal yang hoib itu masih ada. Maka ketika dimandikan, itu salah satu di tanah Jawa khusus itu ada istilah pakai daun kelor. Nah itu salah satunya untuk membersihkan yang hoib.
Di samping banyak sekali faedahnya, ini bukan iklan ya, bukan iklan daun kelor, bukan. Itu banyak sekali faedah untuk sesak napas, paru-paru, tenggorokan, membersihkan lambung dan lain sebagainya. 1000 manfaat daun kelor. Salah satunya itu untuk membersihkan yang ghaib. Ketika kita memandikan orang mati, dikarenakan orang mati itu banyak sekali yang tidak bisa kita lihat. Selesai memandikan, ada istilah ibro ishad iktibar, setelah itu disolatkan, dikuburkan. Selesai itu kita jangan langsung masuk ke rumah, terutama pintu yang depan. Baliklah ruang tamu, kita lewat belakang, lewat tengah, langsung kita menuju ke kamar mandi terlebih dahulu. Kita mandi. Kalau kita selesai memandikan, kalau kita ikut memandikan jenazah. Kalau cuma takziah, kita cukup cara Jawanya kayak wisuh. Kalau cara Indonesianya cuma cukup cuci tangan, cuci muka, cuci kaki. Itu juga untuk menghilangkan yang begitu ya, sunnah. Ketika kita memandikan mayit, setelah itu kita juga sunnah mandi kita diri sendiri. Wa ba'da nahwil hijamah, setelah kita kop namanya, canduk, bekam. Selesai kita bekam itu adalah kita diambil darah kotor. Pertama kita kayak ditusuk pakai jarum. Setelah itu kita disedot darahnya, darah kotor. Nah, selesai itu kita juga disunahkan untuk mandi. Wal ifaqati min nahwi junun. Yang selanjutnya, yang terakhir mungkin ya, yang terakhir sunnah bagi seseorang yang ketika sudah sembuh dari majnun, junun, crazy ataupun gila. Ada orang gila sembuh, orang itu juga disunahkan mandi. Ataupun ayan, sawan seleng, sawan apa saja itu orang tidak sadarkan diri. Ketika ya kenapalah kesehatannya terganggu, ketika kumat orang itu akan seperti orang tidak sadar. Kepalanya dibenturkan ke ke lantai. Kalau di air ya masuk ke air. Kalau di api kena api, itu tidak sadarkan diri. Naudzubillahi min dzalik. Itu kekuasaan Allah, rahasia Allah. Itu mungkin ataupun turunan ataupun ketika berhubungan suami istri itu harus hati-hati. Jangan di luar, jangan sampai telanjang bulat. Itu harus sopan santun karena di situ juga sangat mempengaruhi. Jangan sampai berbicara itu sholawat sebanyak mungkin yang laki perempuan biar tambah barokah gitu ya. Ketika selesai orang itu sembuh, orang itu juga disunahkan untuk mandi. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza faslun wallahu a'lam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.